Akang lurah sorbana palit palit naka kota Maos. Jauh banget sampai Maos Cilacap tuh. Akang lurah sumangga calik calikna sasarangan ngaos. Makan sop buntut di kota mana? Makan sop buntut di Kuningan. Jalan butut jalan asa. Jalan butut jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke eueuh ka bumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat ka sawah waktu awan-awan, buah masih dipetik ternyata masih pentil. Berkahna dukuh petarangan, ibuna cantik-cantik juga centil-centil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati oge nu kami muliakan. Wabil akhos kepada para ajengan khosotan al ustadz Muktiruddin nu kami cadong barokah ilmu oge barokah doana. Wabil akhos kepada al ustadz Sehu yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, kepada sadayana para dewan asatid wal ustadzah yang tidak bisa kami sebut asmo karimna, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada para aparatur pemerintah desa Cibentang, wabil akhos kepada Bapak Kuwu Cibentang, panjenenganipun Bapak Kuwu Sulaiman atau yang mewakili beserta perangkatna nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua PBD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OG, Bapak RT di Desa Cibentang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar bersama keluarga besar, pemuda dan warga Patarangan. Mudah-mudahan sadayana panitia tansah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Cibentang, wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar GP Ansor dan juga teman-teman Banser Linmas yang kami hormati. Tak lupa kepada rekan Ibnu IPPNU dari Ranting Cibentang yang kami banggakan. Tak lupa kepada sadayana santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, nu gadis-gadis moga-moga cepet dapat suami, nu jaka-jakan dan cepet tarabi, nu tua-tua moga-moga pada cepet dapat rezeki, enggal angkat haji Allahumma.
Bapak Ibu para tamu undangan, para agnia, para donatur, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka halalun bi halalin bersama keluarga besar pemuda dan warga Patarangan di Desa Cibentang, Kecamatan Bantar Kawung. Alhamdulillah oge di halaman Masjid Nurul Huda. Ya mudah-mudahan ieu majelis nu kaparingan barokah, majelis nu ahli ibadah kepada ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat oge salam katur konjuk kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, bareng saya sampai nepi di Desa Cibentang, khususnya di keluarga besar Dukuh Patarangan. Luar biasa, panitianya semangat, pemudanya semangat, fatayatnya semangat. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Nu tepuk tangan utangna lunas kabeh. Wah, nu amina paling keras batu utangna paling seueur. Moga-moga rezekina nu barokah. Allahumma. Aya jamur tukul di mana? Aya jamur tukul ning karangan. Warga makmur, warga nasaha. Warga makmur, warga patah. Salatullah salamullah salatullah angkat ka sawah nanem apa, angkat ka sawah nanem sandang pangan. Warga berkah, warga nasaha, warga berkah, warga salatullah ala toha salatullah makan sop buntut di kota mana? Makan sop buntut di Kuningan. Jalan butut, jalan nasah. Jalan butut, jalan salatullah ala toha salatullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini namanya nyindir pakai gaya. Jalana bututnya Bu. Tenanaon, yang penting wargana sehat berkah kabeh. Ya memang daerah Cilacap Brebes karena memang kabupatennya itu terluas se-Jawa Tengah Bu. Jadi mungkin karena kita orang kampung jadi jalannya terdipikirin. Betul, leres. Tapi ya udah nggak ada yang pakai maskernya. Soalnya udah nggak ada corona. Alhamdulillah sehat berkah kabeh Allahumma. Berarti tos divaksin berapa kali? 3 kali.
Ya Allah, banter pisan. Di sini tos 3 kali kabeh. Mesti gara-gara PKH sama BLT. Si Bu bilang nyahoan wae. Kiai dilawan. Nah, berarti panjenengan sekarang udah paham. BLT nerima, PKH nerima. Kemarin sebelum Idul Fitri 900 nampi kabeh. Bentar dulu, bentar. Yang nampi, anu nampi. Tapi yang tenampi ya tenanaon. Berarti jalana butut gara-gara diganti uang BLT. Maka kita jadi masyarakat boleh kritis, tapi nu logis Bu. Tempat saya di Gentasari juga jalana butut kabeh. Nya eta buat membantu yang nerima BLT sama PKH. Kita saya sendiri nggak nerima BLT juga tenanaon. Ente protes. Di sini punten harusnya nampi tapi ente nampi BLT PKH aya. Ngacung saha orangna. Jangan kecil hatinya Bu. Ngucap begini, ya Allah, memang saya belum jadi orang nu beunghar. Saya belum jadi orang nu sugih. Rumah saya pun masih biasa-biasa wae. Tapi kudunya saya nerima BLT, tapi ente nerima PKH tenanaon. Ini artinya panjenengan ya Allah menilai saya orang nu mampu zahir batina. Begitu. Sekarang udah agak plong hatina. Udah agak tenang hatina. Ini bentuk rahmatna Gusti. Saya pun seneng Bu datang ke dia. Walaupun jalana butut, gunung tak aya sinyal. Betul tak aya sinyal, Telkomsel tak aya sinyal di sini. Saya 2 hari belum pulang ke rumah. Dari kemarin sampai tadi malam saya dari Grobogan Semarang Bu. Dari exit tolnya aja saya turun di Seragen. Pulang tadi ke rumah saya pikir jam 5 subuh udah sampai rumah. Ternyata barulah sampai rumah jam 6:30 tadi. 6:30 saya cuman mandi, ganti baju, ambil salin, langsung ganti supir sama ganti asisten, langsung berangkat ke sini. Jadi cuman ganti supir, ganti asisten, tapi insya Allah mumpuni tidak tergantikan. Dari sini saya ke Randu Sanga, Brebes Wanasari sana. Dari Randu Sanga nanti di Larangan. Jadi saya tiap hari seperti itu. Saya kalau mikirnya masalah amplop dan bisaroh, lah orang Patarangan mau kasih berapa? Tapi saya nggak mikirin masalah amplop. Nah, isina pun teu Bu. Kalau dibandingkan, kalau saya suka membanding-bandingkan begitu antara lokasinya dan isi bisaroh amplop, nah memang tidak seberapa, tapi saya hargai dari niat perjuangan panitia ngundang saya, jenengan orang dusun, orang kampung, orang gunung saja mau ngenteni datangnya saya. Inilah warga Patarangan, tepuk tangan dulu dong. Saya juga datang ke sini lihat tendanya, ini betul-betul Patarangan ayam iya. Tenanaon, tapi saya melihat rasa semangat panjenengan. Saya belum tidur Ibu, belum tidur, belum mapan tidur sama sekali. Cuman mandi wae tadi, minta salim sama bapak sama emak, langsung berangkat ke sini udah seger. Lihat panjenengan apalagi ibu-ibu tampil goyang-goyang tadi. Semangat pisan lah. Berarti saya datang ke sini atas dasar rahmatna Gusti.
Kalau bukan tanpa rahmatna Gusti Allah, nggak mungkin jauh-jauh dari Cilacap, belum tidur, belum istirahat, saya datang ke sini. Bukan masalah isi bisa rohna, bukan masalah amplopna, tapi masalahnya adalah ini atas dasar rahmatna Gusti. Mangga kita pikir bareng-bareng. Bu, apa tadi? Ulan. Kulan. Oh. Kulan. Ulan apa kulan? Oh ya. Saya pernah hidup di Bandung sekitar 5 tahun. Saya pernah tinggal di Pasar Buah Batu. Jadi saya gak paham sedikit, cuma gak bisa ngucap nak. Kalau orang Sunda asli, ibu-ibu kalau dipanggil jawab nakah. Di sini bukan kah, tapi kulan. Oh, kulan apa wetan? Oh, itu kulon. Kulan nama wetan beda ya, beda. Kulan nama kulon juga beda. Di sini ibu-ibu kalau dipanggil jawabnya kulan. Wah, ini penambahan kosakata bagi saya. Ulangi lagi, Bu. Wah, semangat pisan. Kulan. Ayah hewan namanya tengu bahasa Cilacap. Tengu itu adikna kemerki, kakaknya kami tetep. Di sini sebutnya naon? Tongok. Yang warnanya berem, muhun. Di sini nyebutnya tongok. Ayah hewan namanya tongok, kecilnya begitu kok punya anak. Eta seberapa gede bolonganna, Bu? Lah kok tongok punya anak, berarti kan ayah tongok lanang, ayah tongok wadon. Kalau ayah tongok lanang, ayah tongok wadon, berarti ayah tongok bisa selingkuh, bisa jadi. Lah tongok kok bisa hamil, berarti kan punya rahim. Kalau punya rahim berarti punya jeroan. Kok bisa hamil punya anak, berarti kan punya lubang. Lubang na gede na sabaraha, kok masukinya ente ke sasar. Loh, itu kalau bukan rahmatna Gusti Allah, Pak. Nggak mungkin ayah makhluk bisa nyipta sebegitu uniknya hewan tongok. Betul enggak? Itu sekelumit cerita dari isi alam semesta dunia dan kehidupan kita sehari-hari. Ini bentuk rahmatna Gusti. Maka nggak usah panjenengan kecil hati. Walaupun hidup di gunung, di tengah halas, tak aya sinyal, tapi ini bentuk rahmatna Gusti Allah. Wong saya datang ke sini wae alhamdulillah ikut seneng. Ingat sing pada merantau, pada ngumpulna duit, jenengan panitia pemuda tiap rumah minta sumbangan demi terlaksana pengajian hari ini. Ini atas dasar rahmatna Gusti. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanut khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita manusia nu iman kepada Allah wajib masuk Islam kanthi kafah dengan mantep secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan sampai kita mengikuti jejak langkahna setan, sebab setan adalah musuh nu nyata. Bu, yang belakang sana tipengker. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masih sadar? Kebagian snack ente? Kebagian. Masya Allah, makanya angkatna nugasik. Nun teu kebagian snack, mudah-mudahan tetap rezekina nu barokah. Punten Bapak Ibu, dari ayat Quran yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata setan sareng Nabi Adam itu sarua penduduk sorga.
asal mulanya penduduk sorga. Tapi ternyata Nabi Adam sareng setan sama-sama dikeluarkan dari sorga karena sama-sama melakukan kesalahan. Ya bentar ibu, pasti kebagian ibu. Iya sampai depan sini ibunya khawatir untuk kebagian minum. Ayah panci ya, ternyata suasanana rada panas. Alhamdulillah. Nu kapanasan moga-moga segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semuanya. Allahumma. Lanjut. Diterusin sampai jam sabaraha? Jam hiji. Ya Allah ya Karim. Oke lah kalau begitu. Moga-moga sampai punah acara tak aya halangan naon-naon. Amin Allahumma. Setan sareng Nabi Adam sama-sama penduduk surga. Tapi setan sareng Nabi Adam sama-sama dikeluarkan dari surga karena melakukan kesalahan. Cuma bedana ketika Nabi Adam melakukan salah, walaupun bukan mutlak salahnya pribadinya Nabi Adam, memakan buah khuldi, melanggar janjinya Allah, itu karena lantaran Siti Hawa. Siti Hawa sebab digoda sama setan. Tapi secara gentle Nabi Adam mau mengakui salahnya dan mau mengakui lan gelem nglakoni taubat. Ya sebentar ibu, ini minumnya disuruh sampai depan biar saya enggak konsentrasinya bubar. Ya biar ngajina tenang. Ya ibu-ibu punten ibu, ini yang depan minta jangan ke belakang dulu. Iya tadi si ibu bilang, tolong minumnya belum. Alhamdulillah ikut seneng. Saya ngaji di sini kayak lagi tahun zaman 2002. Tapi justru zaman 2002 itu saya lagi semangat-semangatnya, lagi angon embe bu. Iya, saya angon embe jumlahnya sampai 43 cowok semua. Yang cewek cuman saya wungkul. Tapi saya bukan embe, nah saya nu angon. Ya, tas kabagian. Lanjut. Terusin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam melakukan salah, mau mengakui salahnya dan mau melakukan taubat. Beda sama setan. Setan melakukan salah, nggak mau mengakui salahnya, dikeluarkan dari sorga pun dia nggak mau melakukan taubat. Dari cerita itu tadi, kira-kira ini orang Patarangan rawuh di dia majelis keturunannya setan apa keturunannya Nabi Adam? Betul? Yakin? Mari kita buktikan sareng-sareng. Sudah jadi kebiasaan manusia suka bikin salah. Emang saha orangna nggak pernah melakukan salah. Kabeh manusia pernah punya dosa. Betul? Tapi sudah jadi tabiatnya manusia, kalau punya salah mau ngakuin salahnya aja kegedean gengsi. Bukti nyata, bangun tidur leherna beheungna sakit, nus disalahin bantalna. Bangun tidur beheungna sakit, nu disalahin bantalna. Itu sekelumit cerita dari ribuan salah yang kita perbuat tiap hari. Padahal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata titelnya maksum, bersih dari dosa, jelas manggonnya di sorga, kekasih Gusti Allah, wae sampai bersumpah, wallahi demi Allah saya Muhammad melakukan taubat satu hari satu malam untuk kurang dari 70 kali. Eta sumpahna kanjeng Nabi. Lah kita keturunan Bani Adam
Ketika melakukan salah berarti harus mau mengakui salahnya dan harus mau melakukan taubat. Tapi kalau aya orang patarangan, patarangan. Kalau aya orang patarangan melakukan salah tapi nggak mau melakukan taubat, berarti bukan keturunannya Bani Adam tapi keturunannya. Itu panjenengan ngaku sorangan, bukan saya yang nyebut sampean. Maka iya ya oleh-oleh di bulan Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Kalau di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setana dibelenggu. Setana dibelenggu, di Cilacap nyebutnya dibanda, dijiret, diikat, bahasa Sundanya ditalian. Betul? Leres? Ada sebutan lain di sini selain talian? Dirajang. Didadung. Didadung itu temannya diberangus. Kalau di tempat saya di sini ayah nyebut didadung, ditalian, direjeng. Kakak, dibengket. Dibengket mah kayak kangkungnya, Bu. Kalau di Cilacap dibengket sarua dengan diuntil. Kalau diuntil kan kangkung sejenis sayur mayur, di sini nyebutnya dibengket. Berarti di sini nyebutnya ditalian, didadung utawi di rejeng. Biasa direjeng gitu nyebutnya. Saya ulang. Bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setana direjeng. Makanya kemarin pas Ramadan kan kita puasa rasana enteng. Mohon sholat rasana tenang leres. Karena memang di bulan Ramadan kita itu ibadah nggak digoda setan. Karena setan pada direjeng. Tapi pertinyi ini kunaon kemarin di bulan Ramadan. Siang hari ayah bapak-bapak orang Islam sehat badannya tanpa uzur halangan apa-apa, tapi siang hari di bulan Ramadan nyedot es di pinggir jalan, ngerokok di bawah pohon pisang. Nah eta nu sengaja ente puasa di bulan Ramadan anu digoda setan apa katularan setan? Katularan. Kan setannya pada direjeng. Saya ulang. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau di bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pada direjeng. Tapi kunaon banyak orang sengaja teu puasa padahal teu aya halangan naon-naon. Nah mereka yang dengan sengaja teu puasa anu digoda setan apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Nah kan setannya pada direjeng. Kah? Setannya lepas. Oh. Jadi kalau di patarangan bulan Ramadan setannya lepas. Oh. Pantesan setannya gemuk-gemuk. Maka setelah kita berpuasa 29 hari kita digodok di bulan Ramadan, maka kita tercipta dan terbentuk sebagai la'allakum tattaqun, jadi orang nu bertakwa. Alhamdulillah. Kalau tos jadi orang nu takwa, maka bulan Syawal ini berhaklah kita mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri itu suci.
Jadi Idul Fitri hanya didapatkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau yang nggak puasa Ramadan, yang nggak punya Idul Fitri, itu ngagaduhan Idul Fitri. Ngagaduhana cuma ngalor, ngidul, ngetan, bingung sambil mangan rebayek. Makanya Idul Fitri orang Indonesia nyebutna lebaran. Maksudnya lebaran, lebar puasa Ramadan. Artinya orang yang punya lebaran ya orang nu puasa Ramadan. Entah puasa Ramadan, entah ngagaduhan lebaran puasa ente bumina dicet. Makanya lebaran orang Cilacap nebutna bada. Sarwa sini nyebutna bada. Ini orang Sunda apa orang Jawa sih? Oh ya, pulaunya tetap pulau Jawanya, tapi bahasana campur. Oh, campur aduk apa campur uduk? Oh, di sini juga nyebutnya bada. Bada asal kata dari ba'da. Maksudnya setelah. Setelah naon? Setelah puasa. Jadi orang nu puasa Ramadan punya bada, tapi ente puasa Ramadan tengah gaduan bada puasa ente beli baju baru. Maka setelah kita berpuasa, titel kita kan pangkatnya tambah, Bu. Pangkatnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Artinya ya Allah, moga-moga ibadahnya saya ibadah panjenengan sadayana, puasa saya puasa panjenengan sadayana, moga-moga katampi di ngarsanatpun Gusti Allah, lan moga-moga kita tergolong orang nu kembali kepada fitrah. Allahumma. Udah banyak sekarang nu pinter-pinter kalau badang ngucapna taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Jawabna ya sapada-pada. Ma iya tos tua. Banyak salahna sama nok. Jaluk hampurana. Jaluk ikhlasna. Abi tiasa tua. Di mana dikurangi Gusti Allah nangtung sakedap wae kempulna kenceng dengkulna manteng ya Allah. Tapi habis syukur alhamdulillah Ramadan alhamdulillah tiasa puasa kumpul sareng anak cucu sebab corona tos hilang alhamdulillah. Abi ngagaduhan 12 anak jadi orang kabeh. Tak aya nu jadi embe. Kalau saumpama ada yang berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, kok jawabannya hanya sekedar ya sapada-pada ya tenanaun. Wong itu juga sae. Tos kebiasaan orang Jawa kalau ketemu belum kenal wae udah minta hampura dulu. Tadi saya dijemput di Karangpucung sama panitia, padahal belum pernah ketemu. Panitia terus ngajawab, bilang begini, hampurannya mumpuni, ya kita mau jalan ke Patarangan, jalannya jauh pisan, enten nepi-nepi bakal nah. Hah, enten nepi-nepi? Jauhnya sampai sabaraha, kok sampai enten nepi-nepi? Maksudnya enten nepi-nepi, udah jalan aja jauh. Butut pisan. Maka yang akhirnya ya udahlah tenan naon Pak, belum juga kenal udah minta hampura terlebih dahulu. Masya Allah ya Bapak.
Naon ieu? Amplop mana ya amplopna? Baru juga ngaju udah dibohongin saya mah. Ini bukan amplop Pak, ini kertas ini. Oh si bapak belajar ngapusi. Punten-punten iya, ya aya titipan amanah, amplop. Wanita apaan saya? Bikin sakit hati wae panitia. Ya amanah dari panitia. Amanana begini. Mumpuni, weh kayak surat cinta. Mumpuni aya kabar baik oge kabar buruk. Wih, nakut-nakutin nih panitia. Kabar baiknya ya pengajian disengkuyung oleh seluruh keluarga besar warga masyarakat Patarangan oge pemuda-pemudi di Patarangan. Alhamdulillah. Kabar buruknya buat narik infak sodakoh duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ini mah bukan ngasih amplop, ini mau narik amplop ini. Ini apunten pisan aya amanah panjenengan sadayana mau ditarikin jariah Bu. Bentar, jangan gugupen. Akadnya kudu jelas ini. Sebentar. Namanya orang narik sodakoh kan minta keikhlasan, betul? Leres. Akadnya harus jelas. Ini narik sholawat serban buat apa? Mana tadi? Pak Ketua Panitia, ini sodakonya buat apa? Buat pembangunan masjid. Mau dibangun di rehab. Oh, pernahnya udah saya. Oh, mau diperlebar. Ya Allah, emang ya orang Sunda ketemu orang Jawa ketemu orang Sunda. Biasanya ngomongnya asik sama orang-orang sekitar, tapi bareng ketemu saya aja ngomong susah. Ini buat apa? Masjidnya kecil, kan gak nyambung. Oh berarti ini buat pelebaran masjid, berarti mau direhab. Begitu. Ini udah kesepakatan panitia. Soalnya tadi saya kan duduk udah lama nunggu ibu-ibu pada tampil geol-geol kan. Dari tadi entah ya yang nyampein ini amanah, jadi saya harus tahu terlebih dahulu. Kalau dengernya buat sodakoh infak buat ngerehab masjid, kan kita jadi lega. Yang tadinya mau ngasih cuman 20.000 kan jadi ngasih 50. Ya enggak? Itu karena akadnya jelas. Tapi kalau akadnya samar-samar, ya gimana kita mau ngasih dengan ikhlas? Wong akadnya ente jelas. Jadi sekarang udah jelas ya Bu. Iya ditarik infak buat pelebaran Masjid Nurul Huda. Ikhlas ente? Legawa ente? Legawa bahasa Sundanya nang. Mawa. Jadi kalau mawa ikhlas legawa sesuai dengan kemampuan, setuju? Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Nu jadi ayam telurnya segede telur ayam. Nu jadi burung merpati silahkan telurnya segede burung merpati. Yang jadi manuk emprit piit. Yang jadi manuk piit gak usah memaksakan telurnya segede telur soang. Kasihan karunya atuh sampai dobolen. Jadi maka sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kemampuan silahkan panjenengan dengan ikhlas. Kira-kira mau jadi soang apa jadi piit? Jadi piit apa jadi soang? Bener-bener jawabnya soang kabeh, berarti mentalnya Patarangan wong sugih kabeh. Berarti kalau jawabnya keping jadi soang kan mentalnya orang benghar. Tapi soang itu kan telurnya ukuran paling gede.
Berarti ukuran nominal duit paling gede kan 100. Soang 100.000, bebek 50, ayam 40, manuk merpati 30. Berarti piit berapa? 2.000. Jauh pisan jarakna. 2.000. Memang piit. Ya udahlah, sesuai dengan kemampuan. Ya masa burung merpati aja 30, masa piit cuma 2.000. Ya yang penting ikhlas ya Bu ya. Persiapan ngerogoh sakatok. Ibu narok-rokan berarti ente katokan. Ya udah, panjenengan ngasih kotak infak diawali dari saya. Saya juga kepingin ngasih, takutnya dikira Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar ente bisa ngelakonin. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut. Boleh Bu? Moga-moga panjenengan yang sudah memberikan sebagian harta panjenengan diberikan rizki nu barokah, dijadikan anak yang soleh-solehah, keluarga nu mawaddah warahmah sakinah. Amin Allahumma. Saya baru tahu Bu, ternyata kipas angin di Patarangan itu ente punya kakinya. Ente punya kaki, ente pakai baju. Ini namanya kipas angin telanjang. Ya Allah, ya. Saya pisan, ini bentuknya unik. Malah kalau begini kipas angina itu gampang dibersihin Bu. Tak aya sawang, tahu sawang tuh? Lamat-lamat eta. Kah? Oh di sini ramat, di Cilacap lamat. Jadi kalau untuk pakai baju begini kan gak gampang kemasukan ramat. Ya. Jadi kipas anginnya orang Patarangan modelnya begini. Saya lain daripada yang lain ya. Tadi saja saya ketika datang di sini ditanyain, anu Pak Supir, mumpun itu kalau di panggung minumnya naon? Saya mikir kan, di sini jauh dari Alfamart, jauh dari Indomart. Saya bilang, ayaknya apalah, silahkan mangga. Saya ngikut orang di sini minumnya apa, saya ngikut. Coba kalau saya ngajawab, kalau saya ditanya mau minum kopi apa teh, itu paling bingung saya ditanya begitu. Apalagi ada ya panitia tanya begini, mumpuni mau minum apa ente? Aduh bingung lagi itu. Maka begini, kita bulan Syawal kemarin kan kerawan banyak tamu, mohon Bu. Tamu saudara, tamu tetangga. Sebenarnya kalau bulan Syawal itu tak aya Bu dalil halalun bihalalin, tak aya. Keterangan kitab mana wae gak ada yang jelasin masalah silaturahmi di bulan Syawal, gak ada Bu. Tapi secara tidak langsung karena adat dan tradisi, akhirnya kita belajar adabnya Kanjeng Nabi, bagaimana karawuan tamu dan bagaimana ilmu kita bertamu di rumah orang lain. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala taziddid zalimin illa tabarro. Itu doanya Nabi Ibrahim. Isi doa itu tadi pertama mendoakan kedua orang tua, yang kedua mendoakan orang nu asup ke rumah kita sebagai tamu, dan yang ketiga itu doa tolak bala mengantisipasi ayat tamu zolim masuk ke rumah kita. Doanya itu artinya tadi Rabbi firli wali walidayya, ya Allah hampura dosa bapak emak saya, waliman dakhala baiti mu'minan, dan ampura dosa-dosana orang nu asup ke rumah saya sebagai tamu, walil mu'minina wal mu'minina wal mu'minati, dan dosana mukmin mukminat,
Wala tasidid dzalimin illa tabarro. Dan jangan ditambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran dan kebinasaan. Na'udzubillahi min. Kita belajar di sini bulan Syawal itu kita ngumpulakan keluarga, sareng sanak sadulur, sanak sedulur ya tetangga ya orang belum kenal, sami bulan Syawal silaturahmi ke rumah. Betul Bu? Berarti yang punya rumah kudu punya ilmu, yang bertamu pun kudu punya ilmu. Nu pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa nu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Bu, assalamualaikum. Sering kerauhan tamu ente? Sering tamu mingguan apa tamu bulanan? Kah? Tamu harian? Emang ayah tamu harian? Oh, tamu kredit nagih hutang. Ya Allah, lucu pisan. Yang punya utang moga-moga cepet nyarutan, rezekinan nu barokah. Karawuan tamu wajib kita orang Islam punya adab. Rumah gak harus mewah, yang penting rapi, terutama kamar mandi. Sebab bulan Syawal kita karawuan banyak tamu, walaupun kamar mandinya masih terbuat dari gedeg. Tahu gedeg ente? Di sini nyebutnya naon? Pagar. Ada yang masih pakai blak ketepe, orang Cilacap bilang. Kalau orang Brebes bilang gedeg, di sini pagar. Belum gedongan, belum tembokan. Di sini nyebutnya pagar. Walaupun kamar mandinya maaf masih terbuat dari pagar, tapi karena Syawal banyak tamu nu dateng, maka yang rapi kamar mandinya. Jangan sampai ayah sempak bolong pating cerantel, kutang behalangane pedot pating serumpel nang gene pager. Kan ada ayah tamu seueur datang ke rumah, masukin dulu lah ke kamar. Anak gadis di rumah dikasih tahu, sebab ayah tamu banyak. Nok, besok Syawal ayah tamu. Kamu biasanya cuman di kamar wungkul, keluarlah sebentar nyambut si bibi. Alah, si bibi paling kalau datang ke sini tanya can ngagaduhan salakinya, kayak gitu bilangnya. Biasa mah tanya begitu. Ya sabar dulu deh, yang namanya orang kepingin tahu ya tanyanya macem-macem. Sabar nade, besok insya Allah buat jadi tambah pahalanya. Dikasih tahu ada anak perempuan di rumah, tamu banyak. Biasanya di rumah cuman pakai rok mini, rok pacek, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Ayah tamu sabar dulu. Bulan Syawal Idul Fitri ya ngarah 3 hari lah, pakai baju nu sopan sebab banyak tamu nu dateng. Hari pertama kudu siap, salah naon punten-punten. Tamu itu diperbolehkan nginep. Tadi saya calik terus ini nangtung, jadi hapunten pisan ngajina ini kondisional. Kalau sambil calik tenanaon kan Bu? Makasih hatur nuhun. Walaupun masih muda tetap kena rematik Bu. Iya wong ceramahnya saja sampai nanti jam 1. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau nggak salah tadi saya pas lagi calik lihat Pak Kuwu datangnya. Mohon, ya Pak Kuwu datang ya Pak. Pak Kuwu hadir tadi. Saya tanya betulan, betul hadir? Oh iya Pak Kuwu hadir. Pak Kuwu lagi berada di mana nih? Oh sudah ke dalam masjid. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bihudurikum. Bapak Kuwu Cibentang, betul ya? Alhamdulillah. Kuwu apa lurah? Lurah apa kepala desa? Ayo, pusing kan? Kalau lurah biasanya PNS, tempatnya di kota. Lah kalau Kuwu sama dengan kepala desa.
Kepala desa sama dengan kuwu. Di sini nyebutnya kuwu apa kepala desa? Oh, berarti kalau kuwu orang Sunda asli nyebutnya. Oh iya, Sugeng Rawuh. Betul ini Pak Kuwu? Oh iya. Kepala desa Karangsari. Malah bukan kepala desa Cibentang. Oh ya Allah ya Rahman. Kuwu Cibentang Rawuh, tetangga desa Karangsari Kuwuna juga datang. Tepuk tangan dulu dong. Sumangga calik saaya-aya. Saya biasa bahasa Sunda Bu, biasanya cuman dikit baik gini. Akang Haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Lanjut ndak? Akang lurah mana sawerana. Bukan sawer. Bilang sawer lurana langsung pucet. Akang lurah sorbana palit naka Kota Maos. Jauh banget sampai Maos Cilacap tuh. Akang lurah sumangga calikna sasarangan ngaos. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, tesae ngobrol di jalan. Iya ya, ketimbang ngobrolnya di jalan masuk sekalian ke masjid. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Kepala Desa Cibentang Bapak Haji Sulaiman. Maman. Bentar, sabar Ibu. Saya nulis itu sesuai dengan panitia bilang. Kayaknya panitia salah paham antara kades sama kadus. Betulnya? Saya tanya, ini Pak Kades Cibentang Rawuh hadir ente? Hadir, katanya begitu kan? Tadi loh pas saya datang jam 9:30, jam 9 lebih seperempat tadi saya. Oh ya datang. Namanya saha Ibu? Sulaiman. Tuh. Kakak? Oh, jadi ini gara-gara salah paham antara kades sama kadus. Kades itu kepala desa, kadus kepala dusun. Kalau di Cilacap, kadus itu disebut bau. Sarwa, bau. Nah, berarti panitianya nu salah paham ya. Ternyata kepala desa Cibentang namanya Bapak Maman. Oh, Mama. Oh, itu Mimin ya. Saya taunya Maman. Oh, ternyata lagunya Mimin. Hapunten pisan ya Pak Maman. Nah, jangan sembarangan. Pak Maman itu kuwuna sampeyan.
Maaf ya Pak Kepala Desa, Pak Maman. Alhamdulillah Pak Kuwu, Pak Maman juga hadir di dia majelis. Berarti nggak tahu tadi sholawatan nu jalan butut nu Bu. Berarti beliau datangnya udah dari tadi. Berarti tadi saya bilang kepada Bapak Kuwu Sulaiman, kenapa nggak ada yang protes? Ayo protesnya sekarang. Oh begitu, tadi nggak memperhatikan. Alah alasan panjenengannya. Salu ala Nabi Muhammad. Walaupun tadi saya salah nyebutnya ataupun ada miskomunikasi, tapi malah jadi paham. Ternyata Pak Kuwu Cibentang ganteng pisan. Kumisna jelantir kayak tambang dadung sapi. Dan luar biasa juga, sampai Kuwu Karangsari wae saking guyup rukunna sama kepala desa Cibentang ikut hadir karena dikasih tahu sama Kuwu Cibentang. Pak Maman WhatsApp-kan sama Kuwu Karangsari, Pak Kepala Desa, ini di tempat saya di Patarangan lagi ayam mumpuni. Betul, iya, Uya saya ada niat kepingin undang. Uya datang ke sini, langsung datang ke sini beliau. Berarti kan karena memang Kuwu Pak Kepala Desa Maman akhlak nasai, makanya diguyup rukuni sama kepala desa lainnya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kepala desa itu memang tanggung jawabnya besar. Hapunten ya Pak Maman, kalau saya sembarangan sama Pak Kuwu Kepala Desa, hapunten pisan. Tanggung jawabnya Pak Kepala Desa, Masya Allah berat Bu. Aya jalan butut nu disalahin kepala desanya. Aya gubuk reot nus disalahin kepala desana. Ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin kepala desana. Sampai kemarin ada janda lahiran yang disuruh tanggung jawab kepala desana. Maksudnya tanggung jawab dibawa ke rumah sakit. Gitu maksudnya aku. Maka didoakan moga-moga Pak Kepala Desa dijadikan pemimpin nu adil, pemimpin nu amanah, diberikan sehat panjang umur, memakmurkan Cibentang. Amin Allahumma. Kita nggak boleh hanya sekedar menyalahkan pemerintah Ibu. Jadi kita kudu sabar. Indonesia ini luasnya luar biasa, apalagi Brebes, Cilacap sama Brebes memang lebih besar dan lebih lebar Cilacap. Tapi kalau Cilacap itu terdiri dari pulau-pulau kayak Nusa Kambangan, jadi lokasinya lebih lebar. Tapi secara daratan justru lebih besar daerah Brebes, termasuk Bantar Kawung pun dekat sama Cilacap. Saya datang nanti ke Randusanga, jauhnya luar biasa Bu. Jadi kita kudu sabar, apalagi kemarin habis kena corona, semua kena dampak Ibu. Bukan hanya kita orang dusun, orang kampung. Justru Bu, yang kerasa banget dampak corona Pak, itu pengusaha-pengusaha Pak. Banyak PT-PT perusahaan gulung tikar. Berarti kan banyak karyawan yang di PHK, betul? Kita bersyukur di kampung Bu. Aya pager wae bisa dimasak. Wong pagernya terbuat dari daun singkong. Betul. Kita mah makmur di kampung. Sampai daun apalagi yang dimasak? Daun oyong, daun oyong ya. Katanya kayak embe daun oyong dimasak. Daun apalagi? Daun singkong, daun ubi, daun tales. Daun tales, iya. Ya daun tales belum, lompong. Saya mah paham sampai lompong wae sarua kayak nyebut di Cilacap. Sampai lompong wae masih bisa dimasak orang kampung Bu. Di kota Bu, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Banyak orang yang mentalnya nggak kuat. Kemarin kejadian di Kecamatan Tonjong kalau nggak salah, ada seorang ibu yang sampai mentalnya terganggu, na'udzubillah min dzalik. Sampai 3 anaknya disembelih. 3 anaknya. Anak kedua dan ketiga alhamdulillah ketolongan nama warga sekitar, tapi anak yang pertama meninggal dunia, digorok lehernya sama ibunya. Alasannya apa? Ekonomi Ibu. Saking jauh mentalnya dari agama. Ini kena apa?
pentingnya kita ngaji ayah muslimatan, ayah fatayatan. Ibu-ibu tadi geol-geol tadi nggak apa-apa, udah solawatan, udah semangat ngajinya, rutinannya jalan, mentalnya pun alhamdulillah terbangun dengan agama, sebab dengan dekat dengan ustadzah, dekat dengan Pak Kiai, dan dekat dengan warga sekitar. Makanya silaturahmi nyambung seduluran, bahkan memperbanyak rezeki. Karena apa? Karena mau kembul serawung sama masyarakat. Inilah pentingnya kita keluar rumah, ibadah bersosial itu sangat penting biar mentalnya nggak terganggu. Moga-moga kita semua adalah orang-orang yang ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Kembali lagi tadi lagi ngebahas man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang iman sama Gusti Allah, iman sama dina akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Tadi tamu mingguan aya, tamu bulanan aya, tamu hariannya seueur, sampai tamu tahunan juga pas Syawal juga banyak. Betul Ibu? Rumah nggak harus mewah, yang penting rapi. Emang tamu boleh nginep? Boleh. Batas maksimal tamu nginepnya eta 3 hari. Lebih dari 3 hari eta bukan nginep tapi numpang hirup. Contoh begini Bu, kalau panjenengan niat mau nginep di rumah saudara lebih dari 3 hari, ya bawa bea sendiri, ngerepotin. Kecuali selama 3 hari itu mah tanggung jawabnya Saibul Bait, tanggung jawabnya yang diinepin. Maka kalau kita kerawuan tamu, kok tamunya nginep, kita persiapan. Hari pertama masakin daging sapi 2,5 kilo. Sampai giginya ail. Hari kedua masakin iwak bandeng. Hari ketiga cukup nyayur bening, goreng tempe, nyambel terasi. Kok lama-lama turun pangkat? Iya, biar tamunya tahu tos 3 hari wayanya pada pulang. Sampai ngusir tamu wae aya ilmuna. Orang Islam Bu, bangga kita jadi orang Islam. Di agama lain gak ada peraturan seperti itu. Sampai-sampai jenengan bulan Syawal kan siap di meja jajan banyak ya Bu. Jajan nyebutnya apa di sini? Kalau di Cilacap pacitan. Hah? Lalawu. Mangga ngaleut. Lalawu. Pantesan kalau Ramadan 10 malam terakhir masjidnya sepi, tarawehnya berkurang, softnya tambah maju, gara-gara ibu-ibu pada sibuk bikin lalawu, plus sibuk pada ngelakonin toaf di pasar. Toafnya di pasar. Maka boleh panjenengan persiapan lalawuh, tapi jangan mengganggu masalah ibadah kita. Karena sampai 10 malam terakhir Ramadan itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, bahkan sampai Bu, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah Ramadan usai, dia semakin semangat di dalam ibadah. Bahkan bayi nulairna ngepasin malam Qadar, maka dipastikan dia adalah waliullah, walina Gusti. Jadi yang ngepasin pas lahirnya, bukan ngepasin pas bikinnya. Enak pisan ngepasin bikinnya, yang ngepasin pas lahirnya. Maka panjenengan mau bikin lalawuh boleh, tapi jangan ngeganggu ibadah kita. Sampai lalawuh di meja kita bulan Syawal wae, Masya Allah. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin, barang siapa entah bulan Syawal ataupun bukan bulan Syawal, mejanya selalu siap lalawuh, ora ketang 2 toples, tapi isinya jajan makanan
diniatkan untuk menyuguh tamu, ada yang datang bertamu ataupun tidak, maka yang datang bertamu adalah malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan mencicipi jajan di toplesna panjenengan, dan malaikat rahmat memberi keberkahan kepada panjenengan sadayana. Jadi seumpama besok Syawal sudah usai, tetap Bu diusahakan mejanya jangan ulah kosong, minimal aya 2 toples ataupun 1 toples, tapi diniatkan buat nyuguh tamu. Kalau buat nyuguh berarti kan isinya nu sae, betul. Jangan anu udah melempem dimasukin ke toples, malaikat rahmatnya kasihan Bu, makanya susah jajan alot dimakan. Kasihan malaikatnya. Jadi diusahakan toplesnya isi jajan, tapi jajannya nu sae, karena untuk menyuguhi tamu. Lah tamunya malaikat rahmat, berarti kudu sae. Maka kula panjenengan sadayana sudah persiapan bulan Syawal jajannya ayah, bukan di bulan Syawal pahit. Tawonnya tawon laki, pinter wae milihna mumpuni, yang belum encan ngagaduhan salaki. Besok kita tawon di akhirat buat saksi bahwa masyarakat Patarangan pada seneng ngaji. Kakak, oh deketin lagi, ya Allah biarin lagi PDKT. Alhamdulillah sampai tahun wae seneng sama mumpuni, apalagi orang Patarangan. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita karawan tamu kudu persiapan, apalagi bulannya bulan Syawal. Ngomong-ngomong lagi pada puasa Syawal ente apa belum? Belum, bahasa Sundanya naon? Encan apa ente? Berarti kalau ente nggak ada niatan puasa. Tapi kalau encan berarti ada niatan cuma belum dilakonin. Ya Bu ya? Ya memang gak sih, nggak apa-apa, memang sunnah. Tapi ya masa diberikan kesempatan kita kok ternyata nggak digunakan sebaik-baiknya, maka mangga bulan Syawal kalau masih ada waktu nggak ketang 6 hari pada ngelakonin puasa Syawal insya. Tapi emang puasa sunnah Syawal itu dikhususkan untuk orang yang nggak punya tanggungan qodok Ramadan. Jadi kalau kemarin puasa Ramadannya aya nu bolong tuh, aya tos disarutang belum? Can, ya Allah, mending nyarutang puasa Ramadan dulu. Soalnya kalau dibarengin bisa sih, ulama mengatakan boleh antara puasa qodok sama puasa sunnah dibarengkan. Tapi lebih utama jangan dibarengin. Kalau dibarengin takut malaikatnya susah nulisnya. Ya, lebih afdol sendiri-sendiri. Contoh, 1 bulan Syawal 30 hari. Panjenengan kodok puasa Ramadan dulu 7 hari umpama, atau 8 hari lah. 8 hari udah kodok puasa, maka lanjut di bulan Syawal puasa sunnah Syawal 6 hari. Bareng setelah puasa genep hari, kok ternyata panjenengan lah saya kalau genep hari ente kuat, mau beluncatan selang-seling boleh. Karena memang utama dari tanggal 2 sampai tanggal 7 puasa sunnah Syawal. Tapi kalau ntar di tanggal itu juga tenanaon, yang penting masih di dalam bulan Syawal. Jadi puasa sunnah Syawal dikhususkan untuk orang-orang yang tidak punya qodho utang Ramadan. Ngaten nggih Bu? Tahu nggih juga panjenengan? Oh ya, berarti memang campuran juga orang Jawa. Bu, kembali deh. Tos karawan tamu, panjenengan nyuguh tamu, yang paling penting jangan sampai menawarkan 2 pilihan. Kadang ayat nih ibu-ibu,
Dumehama tetangga deket ternyata bilangnya begini, Kang mau teh apa kopi? Ditanya begitu bingung pisan. Contoh yang punya hajat, Kang mau ngerokok ente? Tanya lagi rokokna merek naon? Kalau memang mau menawarkan gak usah ditawarin, langsung wae, Kang ya rokok. Dirokok syukur ente tenan naon. Yang penting niatnya memang ngasih nyuguh katamu. Tapi kalau menawarkan, ini bukan saya ngomong, Kanjeng Nabi mengatakan kurang etis dan kurang pantas ketika kita karawan tamu bilang mau teh apa kopi. Tamuna bingung ngajawab, punyanya naon silahkan disuguhkan. Itulah yang namanya kita karawan tamu. Malah ada yang tanya, mumpuni bade minum apa ente? Aduh bingung pisan itu saya. Mau tak jawab minum dikira kiai celamitan. Ente minum ceramahnya mau sampai jam hiji. Jangan menawarkan. Dan tamu ketika pulang maka diantarlah sampai minimal 7 langkah dari pintu rumah jenengan. Entah tamu wong sugih ataupun tetangga sendiri, diantar minimal 7 langkah dari pintu. Karena ini keterangan di dalam kitab, saha orangna nganter tamuna pulang minimal 7 langkah dari pintunya, maka dalam 1 hari saibul bait dosanya diampura oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Terkadang kita mah pilih-pilih, tamu nu bermobil ya diantar sampai jalan raya, diantar ambil diliatin. Giliran tamu sendiri, tamu tetangga deket, tamunya baru pulang malah pintunya udah ditutup. Tapi bukan orang sini, orang sono, ngisor langit aduh. Jangan pilih-pilih karena setiap tamu membawa rahmat, dan tamu yang membawa rahmat eta didoakan yang baik-baik, dan kita pun akan dilindungi oleh Gusti Allah, wasilah malaikat rahmat. Amin Allahumma. Karawan tamu aya ilmuna, jenengan bertamu pun harus pakai ilmu. Yang pertama, orang bertamu itu harus tahu waktu. Maghrib dolan. Dolan bahasa Sundanya naon? Hah? Ulin. Ulin. Maghrib ulin. Isuk nembung utang. Pagi-pagi nembung utang. Udah lewatnya jalan belakang, masuknya cuman separuh kepalanya. Cek, tolong saya diutangin dulu ngarah 100. Oke, sore mau jual endok. Kalau endoknya laku langsung saya sarutangin. Tapi tolong jangan ngerti sama suami saya ya, Cek. Udah cuman ngelongok di jendela, masuknya lewat pintu belakang, pagi-pagi sampai ngeluh babagan duniawi. Ya Allah, ternyata malah itu orang rezekina sempit, rezekina seret. Soalnya di dalam keterangan ngeluh babagan duniawi. Contoh, ya Allah, si bapak ngasih duit 1 hari cuman 50.000, anak pada sekolah minta bayaran, arisan belum ada yang buat setorin. Malah iya kondangan 1 hari 7 lokasi, celak bodakin cuntong kabes sendal gijeng tak rafiani, ngasih duit cuma 50. Udahlah hutang dulu sama tetangga. Itu pagi-pagi ngeluh begitu, malah justru rezekina sempit, rezekina seret. Kalau mau utang nunggu panon poena agak tinggi, jam 10 ke atas boleh nembung utang. Tapi kalau masih pagi, Pak Mali. Soalnya kalau pagi sampai ngeluh babagan duniawi, malah jadi rezekina sempit. Sebab wayah pagi, wayahna berangkat usaha kerja ikhtiar, berangkat cari ilmu, maka kita ikhtiar terlebih dahulu. Baru sekitar kalau panon poenya udah panas, udah serengenge tinggi, barulah boleh nembung utang. Ada aturan. Ini Islam, Masya Allah. Maghrib sandekala, ibu tahu sandekala tuh? Di sini nyebutna naon? Sarua deui sandekala. Kara-kara sareupna.
Sarepna. Wayah sarepna. Ulin ka rumah tetangga. Maghrib sandekala sarepna. Padahal wayah maghrib adalah setan lagi keluar untuk jalan, jin iblis lagi pada berkeliaran. Itu bukan sesepuhannya yang bilang begitu. Malah justru Kanjeng Nabi yang mengatakan wayah pergantian hari adalah waktu habis asar sampai maghrib. Itu namanya pergantian hari. Wayah sarepna, wayah sandekala, setan jin iblis lagi pada keluar. Maka nggak boleh anak-anak kecil dolan jalan-jalan di luar rumah wayah maghrib, itu nggak boleh. Karena setan jin iblis paling senang bertempat di tempat yang kosong, kotor dan gelap. Maka terkadang ada orang ketempelan pas wayah-wayah maghrib begitu. Karena pikirannya kosong, sedangkan setan paling senang bertempat di tempat yang kosong. Maka kalau bawa anak kecil kok jalannya pas maghrib, melipir dulu ke rest area, melipir dulu ke masjid. Karena railok pamali sampai maghrib masih di luar rumah. Jendela, pintu disuruh ditutup. Bahkan sampai mangkok ataupun gelas kebuka kayak gini harus ditutup. Karena takutnya ditempatin sama setan wayah-wayah maghrib karena setan sedang berkeliaran. Maka sampai disebutlah maghrib ke isya itu waktu mustajabah untuk berdoa, gantinya qiyamul lail, salat tahajud. Walaupun nanti salat tahajud jenengan tetap bangun untuk melaksanakan ibadah, tapi tetap wayah maghrib sampai isya disebutnya waktu mustajabah, gantinya qiyamul lail. Khawatirnya nanti malam kesiangan sampai pagi, lupa nggak melaksanakan qiyamul lail, maka diganti kita mengantisipasi wayah maghrib sampai isya. Maka kalau ada ibu-ibu fatayat, ada muslimat, WhatsAppnya antara maghrib sampai isya ke online, ketara untuk ibadah dah. Ketara, karena itu waktu yang mustajabah untuk berdoa, jangan disia-siakan. Sebenarnya dulu pemerintah ada loh program yang baik banget. Wayah jam 18.00 sampai jam 21.00 itu wajib dengan tanpa elektronik. Tapi kan dihapus itu. Sebenarnya itu juga sangat mendukung program ibadah kita. Wayah maghrib sampai isya itu disibukkan dengan kita waktu mustajabah untuk berdoa, maka jangan pegang elektronik. Masya Allah, indah sekali peraturannya. Cuma dari bahasanya saja yang kurang mengena di masyarakat. Padahal adalah waktu yang mustajabah untuk beribadah. Maka tamu yang pertama kudu ngerti waktu. Yang kedua harus punya adab nusae. Panjenengan datang ke rumah saya. Biasa orang Brebes kan platnya nomor plat mobil motor depannya G. Betul ya Bu? Kalau orang Bantar Kawung berarti belakangnya huruf naon ya biasanya. Oh nggak paham, ya udah nggak apa-apa. Diawali dengan plat huruf G. Biasanya orang Karsidenan ke Pekalongan. Brebes itu kan ikutnya Karsidenan Pekalongan. Jadi daerah Pemalang, Tegal, Brebes, lajeng Pemalang, Tegal. Ya empat kabupaten diawali dengan huruf yang sama termasuk Brebes. Jenengan bertamu ke tempat saya, bertamu di tempat saya, keluar dari mobil, ketemu sama tetangganya saya, nggak senyum, nggak sumeh, nggak tanya sama sekali. Walaupun jenengan hanya niat ketemu saya, tapi karena ketemu sama tetangga di perjalanan, maka minimal senyum. Kalau nggak senyum ataupun nggak tanya, ya tetangga saya ngebatin, ih, eta saha ya kok merengut besengut betutut japrut. Ditengoklah plat nomornya, platnya G. Ternyata orang Brebes sukanya pada merengut. Dikira orang Brebes pada suka merengut, padahal hanya satu oknum, itu pun gak kebiasaan merengut. Gara-gara perjalanan jauh dari Patarangan sampai ke Cilacap, jenengan naik mobil mabuk setelah jeruk. Sampai rumah saya pusing koleng kobeng.
Ketemu orang gak tanya, gara-gara pusing tapi malah dikira orangnya suka merengut. Nih ternyata orang bertamu di tempat manapun membawa nama daerah asal. Jadi akhlak nak kudu saya datang bertamu ngucap salam nu banter. Assalamualaikum. Entah itu di rumah orang ataupun di rumah sendiri. Anda habis pulang ngaji nanti sampai rumah, walaupun kosong rumahnya panjenengan karena ditinggal ngaji, sampai rumah ngucap salam nu banter. Assalamualaikum. Kan emang gak ada yang ngejawab ya Bu. Tapi ternyata walaupun gak ada yang ngejawab, walaupun memberi salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib, tapi ternyata yang uluk salam walaupun gak ada yang ngejawab, tetap ganjarannya besarnya seperti orang yang menjawab salam. Alhamdulillah. Contoh di kuburan, assalamualaikum, kan gak ada yang ngejawab. Menurut kita ternyata yang di alam kubur mayit pun menjawab salamnya panjenengan. Cuma bedanya kalau kita menjawab salam, alhamdulillah menjadikan amal soleh dan tambah ganjaran. Tapi kalau yang di alam kubur tambah ganjaran tapi bukan termasuk amal soleh karena udah mati. Jadi kalau panjenengan salam gak usah mengharapkan dijawab kalau di alam kubur. Lah iya lewat di kuburan assalamualaikum ngenteni ngejawab malah jenengan melaju banter banget. Bubar kabeh mayit yang ngejawab. Tapi kalau mertamu wajib jawab memberi salam nu banter. Gak ada yang ngejawab tetap ngucap salam. Maka sampai mertamu jangan sampai kula panjenengan sadayana ngintip-ngintip jendela ataupun tetangga sendiri pintunya gak kebuka sedikit, dumeh kebuka sedikit ngintip-ngintip. Oh, cek Sartina lamarina baru. Lamarina plisturan. Sampai lihat begitu isi dalam rumahnya, maka ternyata itu dihukumi ghazab alias mencuri bin nyolong. Gara-gara belum dikasih izin udah ngintip-ngintip dulu. Nah ngintip nah eta disebut ghazab. Walaupun tetangga dekat harus pakai aturan dan adab. Masya Allah. Hari ini panjenengan kan tadi ditarik infak sodakonya Bu. Hari ini mendapatkan hasil sholawat keliling 3.630.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya ulang 3.630.000 rupiah. Berarti ini 630 ayat 30-nya bener-bener nih bukan piit tapi manuk merpati ya. Ngasihnya 30 betulan ini. Entah sedikit entah banyak, mudah-mudahan ini menjadi saksi ketika kita mawat Siratal Mustaqim, kita lewatnya seperti kilat menyambar der nganti tekan surgane Gusti Allah. Allahumma. Jam 11 lebih seperempat. Kah? Oh, saya kan baru nengok sekali. Katanya nengok jam deui. Kan baru nengok sekali. Dikiranya nengok jam deui. Kalau deui berarti kan berulang kali. Oh si bapak panitia nih mancing-mancing emosi. Ini baru nengok tadi ternyata lihat jam 11 lebih seperempat. Lanjut yuk. Terus. Soalnya dari tadi memang ngajinya asik sampai belakang ikut manggut-manggut. Tapi ayah nu manggut nggak balik lagi. Tananaun Bu, datang ke pengajian wae tos dapat pahala, alhamdulillah. Walaupun ke pengajian cuma andor ngantuk, tetap dapat ganjaran, alhamdulillah. Cuma saya kasih tahu Bu, maaf ya punten. Ayah hewan dikasih anugerah oleh Gusti Allah bisa calik sambil tidur. Saya ulang. Ayah hewan dikasih anugerah sama Gusti Allah bisa calik sambil tidur. Apa? Apa itu sirup? Semut. Oh,
Calik sambil tidur di sini nyebutnya sirep gitu. Sirem. Bentar, jangan salah paham apa saya yang kurang tahu bahasa jenengan. Ada hewan bisa duduk sambil tidur. Di sini namanya sirem. Oh, duduk sambil tidur itu sirem. Betul itu? Oh, betul gitu. Oh, ya. Jadi saya secara singkat nyebutnya ayah hewan bisa sirem. Saya bingung sama bahasanya jenengan. Apa Anda itu bilang sirem maksud dengan apa yang saya tuju apa bukan? Lah, tadi siapa yang ngomong? Yo ibu Cesartina. Di depan wungkul. Salah paham. Kakak? Oh, saya nggak kurang paham. Saya cuma nerangin gini yang saya paham biar nggak jadi salah paham ya. Ayah hewan bisa duduk sambil tidur. Lanjut ya. Bentar, ini panjangan belum paham, udah ngebedek duluan ini. Ada hewan bisa duduk sambil tidur. Hewan apakah itu? Hewan kirdun. Kirdun eta monyet alias ketek. Lah sirem itu nek kewan naon? Semut. Ya Allah ya Rahman. Berarti ini karena belum tahu udah dibedek duluan ini mah. Makanya jangan sok tahu Cek Sartina. Saya sampai pusing. Kok bisa sirem ini naon? Katanya semut. Lah apa hubungannya? Padahal saya juga baru bilang ayah hewan bisa calik sambil tidur. Belum saya jawab kan, mau saya juga baru ngasih tahu. Saya lagi mau ngasih tahu ini, bukan lagi kuis. Saya lagi ngasih tahu ayah hewan bisa calik sambil tidur. Nya eta kewan kirdun. Kirdun eta monyet alias ketek. Maka saya nggak mau ngarani sampean iya maaf monyet atau ketek ente. Saya cuma mengantisipasi ngajinya jangan sampai calik sambil tidur. Cuma ngantisipasi. Dalam memang kalau bahasa Jawa disundain agak susah. Sampai salah paham tenan naon teu sartina teu salah. Nanti gampang amplopnya saya bagi dua. Ya jenengan amplopna saya isina. Makasih. Salu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi ngebahas rahmatna Gusti. Sampai kita membaca rahmatna Gusti Allah, ayat tamu jenengan mertamu kita datang di sini, masya Allah rahmatna Gusti Allah luar biasa. Maka jangan sampai kita beribadah hanya gara-gara ganjaran, tapi kita ibadah cari rahmatna Gusti. Soalnya kalau kita hanya beribadah cari ganjaran, nanti bukan lillahi ta'ala tapi lillahi ganjaran. Kadang ayah nih orang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya puasa sunnah Syawal 6 hari, ganjarannya segede apa? Kalau saya Muharram nyantunin anak yatim piatu, nanti besok di surga saya gimana? Nanti kalau saya Muharram puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, nah saya ganjarannya bagaimana Pak Ustadz? Hanya sekedar cari ganjaran, maka khawatirnya itu ibadahnya bukan lillahi ta'ala. Soalnya ada kisah hikmah begini. Ayah waliullah
Walina Gusti Allah umurnya sampai 350 tahun. Panjang tuh. Panjang pisan sampai 350 tahun padahal hanya wali. Dan akhirnya umurnya panjang 350 tahun, titi wayahe dia meninggal dunia wafat di akhirat. Dengan pedenya dia langsung ingin melangkahkan kakinya ke dalam sorga, tapi langsung di stop oleh Gusti Allah. Stop Kang Sarmin. Ayo di sini namanya Kang Sarmin. Wah hebat nih. Tapi yang saya ceritain ini Kang Sarmin walinya Gusti. Stop Kang Sarmin, mau masuk ke surga karena naon? Kok pede pisan langsung mau masuk surga Kang Sarmin? Iya Gusti Allah, saya masuk surga karena saya berhak masuk surga. Uduh, sombong pisan. Mau masuk surga atas dasar apa kamu Kang Sarmin? Loh, Gusti, panjenengan udah tahu sendiri. Saya ibadah 350 tahun, sholat gak pernah ketinggalan, sholat sunnah saya lakonin, puasa Ramadan tak pernah bolong, puasa sunnah saya tiap hari, alhamdulillah kuat, sampai puasa sunnah Daud saya lakonin, sampai saya baca Quran bibir saya ngelungka, saya baca zikir sampai bibir saya meniren. Ini pahala saya, ganjaran saya tumpuk tinumpuk, berhaklah saya masuk surga. Apa kata Allah? Oh, jadi kamu mau nantang hitung-hitungan? Oke lah kalau begitu. Jibril, ambil kalkulator. Tapi ya di akhirat entah ya kalkulator beneran. Ini kan supaya bisa dicerna. Jibril, ambil kalkulator. Mohon Gusti Allah, langsung ambil kalkulator. Ini kalkulatornya tos aya. Mau bagaimana ini Du Gusti? Tuh, hitung ibadahnya Kang Sarmin. Hitung, iya. Timbang ibadahnya Kang Sarmin, dia ngaku 350 tahun dia beribadah dengan saya. Jadi nimbangnya bagaimana Du Gusti? Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel? Congkel. Betulan dicongkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin, ditimbanglah dengan ibadahnya Kang Sarmin selama 350 tahun. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya rupanya apa? Allah itu secara tidak langsung berkata sama kita orang-orang yang hanya ibadahnya sekedar ganjaran. Apa kata Allah? Ta Kang Sarmin, ta manusia, dikiranya kamu kalau nggak dikasih sehat bisa ngelakonin sholat, dikiranya kamu kalau nggak dikasih nikmat bisa ngelakoni ibadah, dikira kamu kalau nggak dikasih nikmat sujud kamu bisa ngentut. Entut memang katone barang sepele, tapi itu adalah bentuk rahmatnya saya. Antara rahmatnya saya yaitu berupa entut ditimbang dengan ibadahmu selama 350 tahun pun mungkin bisa jadi lebih berat rahmatnya saya yang bentuknya entut. Maka jangan sembarangan nama entut. Nggak bisa kentut 2 hari bae malah buat dijagan-jaganin gawa rumah sakit. Betul Bu? Maka jangan sampai kita beribadah hanya sekedar ganjaran. Memanglah boleh kalau seumpama untuk penyemangat. Kalau sholat tarawih malam hari pertama bulan Ramadan begini ganjarannya, sholat tarawih hari kedua begitu ganjarannya, boleh hanya sekedar penyemangat. Tapi ketika kita keluar rumah, niat kerja, niat ibadah, niat cari ilmu, ucaplah doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi rabbil alamin. Jadi kalau mau keluar rumah, sebelum baca bismillahi tawakkaltu 'alallah dan seterusnya, baca inna sholati sampai selesai. Itu diniatkan kita keluar rumah, saumpama na'udzubillah min dzalik, kita kok meninggal dunia di luar, maka sudah diniatkan hidup matiku, ibadahku hanya untuk Gusti Allah. Kalau udah baca inna sholati, baca bismillahi tawakkaltu, jangan lupa Pak, kalau Bapak mau berangkat kerja ke kantor Kuala Lumpur,
Jangan lupa bapak-bapak kasih sodako sama istri. Jadi sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako ke yatim piatu, kasih sodako sama istri, kecupan di kening istri 3 kali. 3 kali. Kakak malu katanya. Malu sama siapa? Warnanya terus gede-gede. Justru bu, entah masih kecil, entah udah gede, namanya anak lihat bapak ibunya romantis itu seneng. Membangun kepercayaan diri bagi anak. Oh, saya sendiri lihat ibu saya, mak saya aleman nama si bapak lagi manja, saya juga ngebatin cie. Tapi cuma ngebatin. Tapi bangga, keluar rumah saya pede, bapak ibu di rumah pada guyup rukun. Saya ngaji enjoy, saya ngaji tenang. Di perjalanan gak jadi pikiran karena yang di rumah guyup rukun. Maka si bapak, Abah Nisuk, kasih kecupan kening di kening istri 3 kali. Ibu mau disodakuin nu pengertian, nu rajin, nu ayu, nu cantik, nu wangi, kelek nah. Semprot pakai lenga wangi. Wong wadon mampu minyak gas. Handerok 3 hari enggak dicuci ya Allah. Si bapak pagi-pagi bukannya ngasih kecupan di kening ibu malah sambil teriak, ya Allah. Kayak gue rewot-rewot nguninginang bibirna sampai kuping. Bocah belum pada didusi, teras belum disaponi, pancen rika wong wadon kayak assalamualaikum. Kasih bu, kalau mau dikasih kecupan juga harus pengertian. Si bapak kalau udah mau berangkat kerja lupa belum ngecup kening ibu, ibu juga ngasih tahu, Pak, sodakoh. Di rumah wae guyup rukun, malaikat rahmat betah di rumah panjenengan. Keluarnya pun diniatkan untuk ibadah. Maka insya Allah bulan Syawal ini namanya meningkat bu. Syawal artinya itu meningkat. Justru setelah Ramadan usai, kita ibadahnya makin meningkat. Berarti itu ciri-cirinya orang yang mendapatkan berkah Ramadan. Amin Allahumma. Ya tos jam 10:30 bu. Dalam jam 10 itu jam mati masih dipakai itu. Soalnya tadi saya sudah bilang dan kesepakatan sama panitia, saya datang langsung naik saja karena khawatirnya saya kesiangan. Ternyata alhamdulillah walaupun kurang tidur, nggak istirahat, saya langsung ke sini. Saya kepingin datang lebih awal. Alhamdulillah lebih awal saya datang, maka saya langsung pamit wae karena dari sini sampai ke Randu Sanga perjalanannya juga jauh. Yang kedua jalannya juga masih butut. Jadi saya harap panjenengan pengertian sadaya. Alhamdulillah ya tos jam 10:30. Oh jam 10:30. Bukan jam 10:30 mah, jam 11:30 insya Allah tos cukup. Saya mohon panjenengan nanti juga mendukung saya perjalanan. Saya datang di sini awal, saya pun di Randu Sanga harus datang di awal. Maka panjenengan jangan pulang dulu ibu, tetap duduk di sini sebentar ya, karena doangke akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Saya mohon bantuannya dikasih jalan karena saya mau langsung lanjut. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa bertemu lagi dengan warga masyarakat Patarangan kanti sehat wilujeng dan tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur no manfaat no barokah, diberikan sehat walafiah, dijauhkan dari wabah musibah. Dari saya sekian dulu, segala kekurangan mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap duduk terlebih dahulu ibu, karena engke doa dipimpin oleh Pak Kiai Sumangga. Dari saya awal hingga akhir, segala kekurangan mohon maaf nu sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.